semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom saudara, sekali lagi saya mau nyambut saudara yang ada di rumah-rumah dan yang ada di tempat. Nah, di hari ini yang di tempat nggak terlalu rame. Ya. Hari ini temanya adalah integrity. Saya kan British banget, jadi T-nya nggak terlalu disebut integrity. Dan yang dahsyatnya ini juga value kita. Jadi saya happy banget waktu teman-teman bagian program dan ini tema ngasih tema ini juga. Jadi kita perlu ngulang, kita perlu menghidupi. Amin ya. Kita lihat definisi singkat aja. Ini kita nggak akan terlalu dalam di sini, tapi saya berusaha mau ngajak saudara ngelihat benang merahnya. Ya, kalau menurut KBBI, integrity itu integritas bahasa Indonesia itu artinya mutu. Sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Yang kedua adalah kalau berhubungan dengan manusia itu berkaitan dengan kejujuran. Ya, jujur saudara. Ya. Arti berikutnya menurut Westminster Dictionary of Theological Terms. Saya ini ada yang mau tepuk tangan di ruangan tapi nggak jadi, cuma satu kali ya. Aduh, bahasa Inggrisnya panjang susah lagi ya. Westminster Dictionary of Theological Terms. Nih dia mengartikan, saya terjemahkan buat saudara ya, bahasa Indonesia. Integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Jadi waktu ngambil konteksnya kejadian. Jadi waktu kejadian 1 manusia diciptakan sesuai rupa dan gambar Allah, itulah sebuah integritas yang Allah turunkan gitu. Keterhubungan kita dengan rupa Allah itu sendiri. Dalam terjemahan sehari-hari, pengertian dasarnya, integritas adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan, ini bahasa sehari-hari ya saudara, konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal. Ini kalau orang Indonesia kan gini ya, kalau udah bingung lagi apalagi berbagai hal. Yang dihasilkan, atau kalau kita ngomong dan lain-lain, kadang-kadang dan lain-lain ini kita bingung apa juga ya. Tapi kayaknya ada, tapi berbagai hal yang dihasilkan, luar biasa nih. Tapi coba kita memperhatikan ya saudara, dari 3 definisi yang kita lihat, kita bisa melihat bahwa integritas itu sangat menekankan sebuah keutuhan, utuh. Kalau nilainya apa ya tindakannya apa. Metode yang dipakai ya sama. Untuk menghasilkan ukuran-ukuran yang sama. Iya dong. Prinsipnya pas. Di home church itu kalau kita melakukan apa-apa ya saudara. Leaders tuh selalu mikir yang kita nomor 1 ukur tuh ini. Value-nya apa ya.
Kenapa? Karena waktu kita melakukan suatu tindakan harus berdasarkan sebuah value kesepakatan bersama. Value ini yang kita harus kejar, yang harus kita bicarakan, kita sepakati. Kalau ada adik-adik, ada teman-teman yang ngomong saya, "Kak, ininya nggak pas value-nya." Oh ya. Jadi gimana supaya ngepasinnya? Jadi harus ada yang kita rubah supaya ini sejalan. Kita mau berjalan sesuai integritas. Ya kan saudara? Kenapa kita udah mulai buat online ini juga karena integritas kita dalam pelayanan. Haleluya. Offline ini, onsite ini. Makanya terbatas. Makanya jangan semua. Kenapa? Karena kita masih ada dalam masa pandemi. Masih. Belum lewat. Lagi ya belum. Tapi kita mulai harus melangkah, ya kan saudara, nggak bisa nunggu. Hari ini saya mau ngajak kita membandingkan hidup kita dalam sebuah cerita Alkitab. Saya ajak saudara, apakah bisa keluar di multimedia ya. Lukas 19 cerita tentang drama yang diperankan oleh ponakan saya waktu kecil, Zakheus. Ya. Ini cerita yang bagus. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, saya baca pelan-pelan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang kaya. Ia berusaha melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara, melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun." Mungkin suaranya nggak gitu juga ya, itu saya terlalu ini ya, mendramatisir ya. Mungkin Zakheus, turun gitu ya. Mungkin Zakheus, kalau apa? Ya, dalam bahasa Arab ya. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini respon Zakheus. Lalu Zakheus segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Nanti kalau saudara sempat baca kalimat ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. Karena ada ekspresinya di situ bagus. Kalau di sini nggak ada ya. Bersungut-sungut katanya. Kalau di bahasa Indonesia sebelumnya ada kata cih. Saya lihat ini lucu juga ya. Cih. Ekspresi ya. Cih. Ini ya, ia menumpang di rumah orang berdosa, kira-kira gitu ya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada seseorang yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya dengar tapi juga melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih yang di ruangan dan di rumah-rumah. Nama Zakheus itu artinya dalam bahasa Ibrani punya arti murni, punya arti saleh, orang baik nih, orang saleh yang murni hatinya. Itu arti kata Zakheus. Tapi kenapa dia menjadi pemungut cukai? Nah, supaya saudara ngerti di rumah ya, bahwa pemungut cukai di Israel itu kurang dianggap pengkhianat. Kenapa? Karena dia adalah orang Yahudi yang bekerja untuk orang Roma.
Jadi Roma itu kalau menjajah ya, menguasai luar biasa ya, luar biasa. Ini mirip kayak apa yang Tuhan pingin gambarkan untuk kita. Dia enggak, kalau zaman dulu tuh orang kekaisaran menduduki, habis itu semua dibantai habis, barang-barangnya diambil bawa ke tempatnya. Tapi kalau Roma enggak. Pertama kali dalam sejarah ada kerajaan yang menguasai, apa yang kemudian dia lakukan di situ? Dia taruh pemerintahannya, kasih pemimpin Romanya, tapi dia juga menunjuk pemerintahan lokal. Artinya pemerintahan lokal berada di bawah subordinat dari Roma. Penduduk dibiarin, tapi pakai apa yang harus ada? Bahasa. Apa yang harus ada? Peraturan. Apa yang harus ada? Upeti. Wah, ini dia. Jadi tetap, tapi ada pemerintahannya, itu Roma ya. Mirip kayak kita ya, kekristenan. Itu juga salah satu yang membuat saya makin ngerti kenapa Tuhan Yesus harus lahir di zaman itu. Karena mindset kita jadi ngeh ya. Kita sekarang kalau menduduki bukan berarti ambil, kuasai, punya aku, enggak gitu. Tapi pengaruh, dampak saudara di kantor, semuanya mengikuti apa? Bahasanya saudara, value-nya saudara, value-nya kerajaan Allah melalui saudara, bahasa, ya. Ini yang harus ada di dalam kerajaan. Nah, Zakheus itu kerja untuk orang Roma. Jadi apa? Debt collector. Ngambilin uang pajak itu loh, cukai. Jadi untuk orang Yahudi, ini orang pengkhianat. Namanya aja Zakheus, saleh. Tapi pengkhianat ini. Pendek sih tapi sangar, kira-kira gitu ya. Ada 3 tempat cukai yang besar di zaman itu. 1 Yeriko ini, 2 Kapernaum di daerah Galilea. Dan 1 lagi di Galilea juga, tapi Galilea Selatan adalah Tiberias. Jadi kalau di sekitar Galilea 3 tempat ini, ya Yeriko juga ada di situ sekitar Galilea. Ini tempat ngumpulinnya. Nah, kalau saudara perhatikan Tuhan Yesus masuk ke Yeriko. Kenapa orang seperti Zakheus yang namanya tulus, murni, tapi hidupnya bulus, hidupnya enggak murni, hidupnya jadi pengkhianat bangsa. Kenapa saudara? Kalau kita memperhatikan poin cerita tadi, kita akan melihat poin yang pertama ini. Penyebab lunturnya integritas. 1, berhala yang menguasai hati. Ya. Ada penguasa lain dalam hati kita. Sehingga kita tahu sih apa yang harusnya, tahu, tapi ternyata yang menguasai hati kita itu bukan itu. Kita sekedar tahu, tapi ternyata kita belum melepaskan berhala yang dalam hati kita. Berhala kita bisa macam-macam. Ya, udah tahu sih. Tapi begitu lihat uang, widih. Mungkin kenajisan, mungkin. Udah pelayanan, udah di luar kayaknya kudus. Tapi pornografi, waduh. Saudara, coba cek. Jangan-jangan memang masih ada berhala yang harus kita runtuhkan dalam hidup kita. Kalau itu memang akar dosa, cabut. Yang kedua, penyebab lunturnya integritas kedua adalah mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita lihat Zakheus berlari. Kemudian apa yang dia buat, saudara? Dia naik pohon ara. Di Alkitab, saudara, pohon ara itu bermakna alegori terhadap kekuatan diri sendiri. Kenapa? Karena
pohon aralah yang dibuat oleh Adam dan Hawa waktu dia jatuh dalam dosa sebelum Tuhan cari, waktu malu apa yang dia buat? Dia ambil, ayatnya bilang mengambil daun-daun dijahit untuk nutupi menutupi bagian-bagian yang dia malu gitu, supaya saya sopan. Susah nyari kata-katanya saudara ya. Ditutupi mungkin jadi pelindung bagian pinggang, mungkin itu ya. Kenapa seringkali integritas jadi luntur? Integritas tidak berdiri kokoh saudara. Dia mengandalkan diri sendiri. Bukan kita nggak boleh buat rencana, tapi saat kita buat rencana, taruh Tuhan, ingat Tuhan, akui Tuhan. Amin. Yes. Seringkali kita pingin punya rencana sendiri. Ini yang seringkali menggagalkan, melunturkan integritas. Cuma 2 ini. Slide terakhir saya tulis, anugerah Tuhan mengubah hati sebelum perilaku. Amin. Saudara ingat nggak hal-hal besar dalam hidup saudara, dalam hal-hal besar rohani. Ya. Seringkali yang kita ingat tuh ibadah besar, kejadian yang besar. Memang itu jadi titik awal. Tapi apa yang sungguh-sungguh mengubahkan keputusan saudara? Keputusan saya mendapati selalu ini, perenungan dalam kasih Tuhan. Amin. Kita perlu naruh perenungan-perenungan yang mengubahkan hati. Perenungan bahwa Dia tahu yang terbaik. Perenungan bahwa Tuhan itu segalanya. Tuhan melindungi kita. Tuhan yang sudah naruh hidup kita. Tanpa perenungan terhadap anugerah Tuhan, seringkali kita akan melenceng dan berjalan dalam kekuatan dan pengertian kita sendiri. Sehingga integritas kita luntur. Kita seringkali jadi orang yang dualisme. Ngomong sesuatu tetapi ternyata nggak terlalu percaya tentang yang diomongin. Hari ini saya berdoa, kita meletakkan perenungan terhadap anugerah Tuhan. Sehingga seperti Zakeus di tengah ngobrol itu dia berdiri, apa yang dia buat. Dia bukan hanya bilang, Tuhan doain aku deh, aku bertobat. Itu dahsyat juga. Tapi Zakeus melangkah dalam pertobatan. Kalau yang tadi saudara baca, dia mengembalikan semua utang-utangnya. Bahkan kalau ada yang utang dikembalikan 4 kali lipat. Oh ini luar biasa. Dan setengah hartanya dikasih untuk orang miskin. Wah, saya tahu hartanya juga udah banyak juga. Mungkin ada yang bilang gitu, wih hartanya kan udah banyak juga Pak, dia juga ini. Iya. Tapi punya hati pertobatan kayak gitu luar biasa. Untuk kalangan apa saja luar biasa, luar biasa. Anugerah mengubahkan hati, baru perilaku. Saya nggak pernah ngejar perilaku. Pernah pingin, ya di dalam pengembalaan kan gitu ya saudara. Aduh harusnya gini, pernah pingin. Tapi kalau kita lihat Alkitab gak pernah ngejar hanya perilaku. Sebaiknya kita ngejar anugerah yang dihidupi.